Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Anjani dari kelompok 9 yang juga beranggotakan Putri, Arfi, dan Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hasil kerja kami, yaitu tentang konflik dan negosiasi. Dalam sebuah organisasi yang namanya konflik itu pasti lazim terjadi. Nah, dalam konflik juga pasti diikuti yang namanya proses negosiasi. Kenapa? Karena setiap konflik yang terjadi pasti kita mencari jalan keluar, nyari penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, penyelesaiannya ini bisa dengan negosiasi. Yang pertama, kita bahas dulu definisi dari konflik. Konflik itu sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Nah, konflik ini tuh dibutuhkan dalam suatu organisasi, tapi nggak banyak-banyak juga, karena kalau banyak itu pastinya menghambat kerja jalan dari organisasi tersebut. Nah, kenapa sih konflik ini tuh dibutuhkan di dalam sebuah organisasi? Pertama, bisa memperbaiki pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu konflik bisa mendatangkan tantangan gitu, dan beberapa orang tuh kayak suka sama tantangan. Jadi kalau ada tantangan mereka lebih semangat, jadi kayak kinerja kerja mereka tuh jadi meningkat gitu. Selanjutnya, perkembangan pemikiran tentang konflik. Ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pandangan tradisional, di mana pada pandangan ini konflik dipandang sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, negatif, yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan untuk organisasi gitu. Dan konflik ini juga sering dikaitkan dengan kekerasan. Konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya keterbukaan, kurangnya kepercayaan, dan merupakan salah satu kegagalan manajer dalam merespon kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua yaitu ada pandangan interaksionis, di mana pada pandangan ini konflik itu gak hanya mendatangkan kekuatan positif untuk organisasi, tetapi konflik ini adalah sesuatu yang dibutuhkan organisasi tersebut agar anggotanya bisa bekerja lebih efektif. Lalu yang terakhir itu ada pandangan hubungan manusia, di mana konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi oleh karena itu lebih baik kita fokus ke penyelesaian konflik tersebut agar tidak menghambat jalannya organisasi. Lalu ada tipe-tipe konflik. Yang pertama yaitu konflik tugas, yaitu konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Contohnya ada sebuah tim yang anggota kelompoknya saling berkonflik untuk mencapai tujuan pekerjaan. Misalnya mereka dapat tugas untuk membuat produk. Nah, di sini mereka berdiskusi produk seperti apa yang mereka mau, apakah produk yang kualitasnya top, yang kualitasnya sederhana, ya yang hal-hal seperti itu mereka diskusikan gitu. Lalu yang kedua ada konflik hubungan, yaitu konflik berdasarkan hubungan antar personal. Nah, konflik yang satu ini tuh nggak baik gitu ya, nggak baik untuk organisasi kan, karena kalau misalkan dalam suatu organisasi terus ada pekerja anggota organisasi tersebut yang bermasalah gitu kan, jadi menghambat pekerjaan organisasi gitu. Lalu yang ketiga konflik proses, yaitu konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Seperti yang udah saya contohkan sebelumnya, misalkan mereka mau buat produk gitu. Di sini mereka berdiskusi tentang bagaimana caranya mereka dapat mencapai produk yang mereka inginkan itu, bagaimana cara mereka mencapai tujuan yang mereka mau gitu. Lalu ada cara lain juga memahami konflik, yaitu dengan mempertimbangkan lokus. Lokus konflik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konflik diadik, yaitu konflik yang terjadi antara 2 orang. Lalu konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok. Dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok, yaitu konflik di antara kelompok yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap atau proses dari konflik. Tahap pertama yaitu potensi pertentangan atau ketidaklarasan.
Pada tahap ini adanya kondisi yang menciptakan kesempatan timbulnya sebuah konflik. Jadi di tahap ini tuh udah terlihat bibit-bibit permasalahan, bibit-bibit ketidakcocokan yang selanjutnya akan membentuk konflik. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Firdaus Widicaryani akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Memasuki tahap kedua dari proses konflik, yakni kognisi dan personalisasi. Tahap kedua ini terjadi apabila kondisi pada tahap pertama telah memicu adanya konflik. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik telah secara sadar menyadari dan dapat mengidentifikasi konflik, baik apa penyebabnya, siapa yang terkait, terus apa inti permasalahannya, bahkan bagaimana gambaran cara penyelesaiannya, maka konflik tersebut telah dinilai sebagai konflik yang dipersepsikan atau perceived conflict. Kemudian, apabila pihak-pihak yang terkait telah melibatkan perasaan emosional dalam konflik tersebut sehingga menciptakan perilaku kecemasan, ketegangan, frustrasi, atau permusuhan, maka konflik tersebut dinilai sebagai felt conflict. Bisa dikatakan emosi memegang peranan penting pada tahapan ini, di mana emosi yang negatif akan cenderung membuat seseorang menggampangkan konflik yang terjadi atau bahkan menurunkan kepercayaan dirinya kepada pihak lawan. Sedangkan emosi yang positif akan membuat seseorang untuk melihat konflik tersebut dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda, yang nantinya akan menghubungkan elemen-elemen yang terdapat dalam konflik sehingga menciptakan sebuah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik tersebut. Namun, pada akhirnya, perceived konflik dan juga felt konflik akan menjadi sebuah konflik yang nyata apabila pihak-pihak yang terkait di dalamnya telah melakukan tindakan lanjut, yakni seperti tindakan verbal, terus fisik, ataupun timbul ancaman-ancaman, dan lain sebagainya. Tahap yang selanjutnya yakni maksud atau niat. Maksudnya itu sebagai keputusan untuk bertindak dalam hal tertentu. Ya, bisa dikatakan kalau tahap ini sedikit berbeda karena kita harus bisa menyimpulkan dan menginterpretasikan apa yang dimaksud dari pihak lawan melalui perilaku yang mereka lakukan. Namun, banyak konflik tidak berujung mulus karena pihak-pihak salah mengartikan perilaku yang mencerminkan niat dari pihak lain. Maka dari itu, perilaku tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama karena perilaku terkadang kala tidak mencerminkan niat dari seseorang. Namun, dengan dua dimensi yakni gotong royong dan ketegasan, kita dapat mengklasifikasikan 5 bentuk niat yang diharapkan dapat menjadi sebuah penanganan konflik. Yang pertama ada bersaing, yakni ketika salah satu atau beberapa pihak mengupayakan sesuatu untuk mencapai kepuasan diri mereka masing-masing tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut. Yang kedua ada kerjasama atau kolaborasi, yakni ketika pihak-pihak yang ada di dalam konflik secara bersama menuangkan pikiran mereka masing-masing, lalu ditimbun menjadi sebuah mufakat. Terus yang selanjutnya adalah kompromi. Dalam kompromi ini tidak ada menang kalah. Maksudnya, setiap anggota itu, setiap pihak-pihak yang terkait telah secara sadar menerima apa yang telah diputuskan. Selanjutnya ada menghindari. Menghindari ini ketika pihak-pihak yang terkait dalam konflik cenderung untuk tidak mempermasalahkan konflik menjadi sebuah isu yang krusial. Jadi mereka cenderung untuk menghindarinya. Terus yang terakhir ada mengakomodasi. Hal ini terjadi ketika pihak-pihak yang ada di dalam konflik sudah mengutamakan keputusan bersama di atas keputusannya sendiri. Namun, niat ini tidak selalu tetap. Mereka berubah
seiring dengan perbedaan persepsi dan juga bagaimana emosional mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi kebanyakan orang menggunakan 5 niat ini menjadi penyelesaian konflik yang mereka alami. Tahap selanjutnya adalah perilaku. Bisa dikatakan kalau perilaku ini merupakan sorot utama konflik yang terjadi. Kalau orang melihat konflik, mendengar kata konflik, pasti tergambarkan di otaknya itu tahap ini. Bagaimana demikian? Karena pada tahap ini konflik telah muncul dan terbuka ketika ada pihak yang secara sengaja dengan usaha-usaha yang jelas seperti keluarkan statement, terus ada juga timbul reaksi yang dihasilkan, terus sampai mengakibatkan sebuah tindakan-tindakan yang membuat pihak lain merasa frustasi atau dengan cara lebih jauh mencegah dan menghalang-halangi kelompok dari pihak lawannya untuk mencapai tujuannya. Itu yang paling parah. Terus yang terakhir dari proses ada akibat atau hasil. Hasil ini ada dua. Yang pertama hasil yang fungsional dan hasil yang disfungsional. Hasil yang fungsional itu ketika sebuah konflik pada akhirnya mengakibatkan sebuah hasil yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah kelompok. Di mana demikian? Nah, pada saat terjadi konflik, anggota-anggota yang terdapat di dalam sebuah kelompok itu akan menuangkan pikiran-pikiran mereka sehingga tercipta sebuah solusi. Hal itu akan menuntut kinerja mereka untuk menjadi lebih baik dan selanjutnya dapat dijadikan sebuah evaluasi. Hal ini dapat dikategorikan konflik bersifat sebagai konstruktif. Yang selanjutnya adalah hasil yang disfungsional. Bagaimana dikatakan disfungsional? Karena konflik yang terjadi malah merenggangkan hubungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah kelompok itu. Seperti meregangkan komunikasi dan juga menimbulkan sebuah perpecahan. Hal ini bisa dikategorikan sebagai konflik yang bersifat destruktif. Terus, bagaimana sih cara menciptakan konflik yang fungsional? Ada beberapa implementasi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kapan terjadinya ketidaksepakatan. Nah, kalau kita mengetahui ketidaksepakatan itu, pasti akan lebih mudah untuk dicegah pertamanya. Banyak konflik yang terjadi itu karena miskomunikasi antar anggotanya. Terus, implementasi yang kedua itu adalah dengan cara memberikan kesempatan bagi pihak yang menentang konflik yang terjadi untuk mengambil langkah solusi yang cukup besar. Namun juga harus memperhatikan bagaimana solusi tersebut dapat berpengaruh baik dan dapat menyelesaikan permasalahan bagi semua kelompok yang terlibat. Yang selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi atau juga biasa disebut dengan perundingan adalah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika dua pihak atau lebih mencari kesepakatan yang harus dijalani sebagai konsekuensi dari sebuah konflik yang didapat dari perbedaan pendapat yang mereka lontarkan. Perbedaan tersebut diredam dalam negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah bentuk dari tawar-menawar, di mana ada tawar-menawar distributif dan integratif yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Arfia Zul Allah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang proses negosiasi. Nah, proses negosiasi sendiri itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan.
Pada tahap ini, kita diharap bisa memutuskan apa yang kita mau dan kenapa. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk mendukung posisi kita. Penyampaian argumen dalam mendukung posisi kita haruslah dengan bijaksana, mengerti kemampuan kita dan pihak lain, serta mengatur dan mengembangkan strategi kita dalam bernegosiasi. Yang kedua adalah penentuan aturan dasar. Menentukan garis besar dan aturan untuk bernegosiasi, siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan kita negosiasikan. Waktu dan tempat negosiasi juga perlu kita tentukan. Kapan dilakukan, berapa lama, dan lokasi negosiasi. Yang ketiga adalah klarifikasi dan justifikasi atau penjelasan dan pembenaran. Dalam tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan. Kita bisa memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. Yang keempat, ada tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pencarian solusi dilakukan dalam tahap ini. Kedua belah pihak diharapkan bisa saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi. Yang kelima adalah penutupan dan implementasi. Nah, ini adalah tahap akhir dari proses negosiasi. Segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya diformalkan. Ada beberapa hal yang mesti dipastikan. Adalah seperti dokumen yang sudah disepakati, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian, uraikan dengan jelas semua ketetapan dan persetujuan, buatlah secara tertulis, dan kedua pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang telah diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif itu bisa disebut juga sebagai strategi yang merupakan yang menempatkan ketika satu pihak menang, maka hal tersebut menjadi kekalahan bagi pihak lainnya, atau biasa disebut juga dengan strategi zero sum, yang merupakan bentuk dari negosiasi win or lose. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari perundingan distributif. Kelebihannya di antara lain yaitu berupa stimulus untuk seorang negosiator agar dapat memahami poin-poin utama dalam sebuah negosiasi, serta dapat mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi strategi dalam tawar-menawar distributif. Sedangkan kekurangannya adalah apabila seorang negosiator dalam bernegosiasi pihak lawan memiliki kekuatan lebih besar, maka akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenangkan negosiasi. Nah, yang terakhir ada perundingan integratif. Nah, perundingan integratif ini bisa disebut sebagai positive sum atau negosiasi win-win. Nah, strategi integratif ini merupakan sebuah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak-pihak yang ikut serta akan mendapatkan keuntungan, seperti yang dikatakan oleh Lewicki pada tahun 2003. Kelebihan dari strategi ini terletak pada mudahnya untuk mendapatkan informasi karena kesamaan tujuan, kepercayaan pada solusi yang disetujukan pihak lain, serta masing-masing negosiator memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah negosiasi. Sedangkan kekurangannya sendiri untuk perundingan integratif adalah sejarah hubungan di antara kedua belah pihak, keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan dengan distributif, dan sifat motif ganda pada sebagian besar situasi negosiasi. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat tahu bahwa strategi distributif lebih memfokuskan kepada penerapan pola-pola taktik yang menghasilkan win-lose solution, sedangkan strategi integratif lebih menerapkan win-win solution. Apabila penggunaan taktik secara tepat dilakukan, maka negosiasi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu-isu negosiasi. Isu-isu negosiasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah peran suasana hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi. Meski penelitian terhadap hubungan kepribadian negosiasi menunjukkan bahwa sifat-sifat kepribadian tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap proses tawar-menawar ataupun hasil negosiasi. Yang kedua, ada perbedaan gender dalam negosiasi. Dalam negosiasi, stereotip populer yang dianut banyak orang mengatakan bahwa kaum perempuan lebih kooperatif dalam menyenangkan dalam negosiasi daripada kaum laki-laki. Namun, kaum laki-laki ditemukan mampu menegosiasikan hasil yang lebih baik ketimbang perempuan, meskipun perbedaannya relatif kecil. Yang ketiga, ada perbedaan kultur dalam organisasi. Gaya berorganisasi beragam antara satu kultur dengan kultur lainnya. Konteks kultur dalam negosiasi secara signifikan mempengaruhi jumlah dan jenis persiapan untuk tawar-menawar, pendekatan relatif pada tugas disbanding hubungan antarpersonal, dan bahkan di mana negosiasi akan dilaksanakan. Yang terakhir ada negosiasi pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Dalam melakukan proses negosiasi, terkadang individu atau perwakilan kelompok mencapai kebuntuan dan tidak mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka melalui negosiasi langsung.
Dalam kasus ini, mereka dapat berpaling ke pihak ketiga untuk membantu mencari solusinya. Di sini saya akan membahas negosiasi pihak ketiga yang sudah disampaikan tadi, ada mediator, arbitrator, dan konsiliator. Mediator ini, pihak ketiga bersikap netral dan memfasilitasi negosiasi solusi dengan menggunakan penararan dan persuasi, menyodorkan alternatif, dan semacamnya. Arbitrator, yaitu pihak ketiga memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan, bersifat sukarela maupun paksaan, seperti berdasarkan kontrak atau undang-undang yang sudah berlaku. Wewenang arbitrator beragam sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh para perunding. Sedangkan konsiliator ini merupakan pihak ketiga yang dipercaya membangun relasi komunikasi informal antara perunding dengan lawannya. Dalam prakteknya, konsiliator tidak hanya sebagai saluran komunikasi, namun juga terlibat dalam pencarian fakta, penafsiran pesan, memujuk pihak-pihak yang bersengketa untuk membangun kesepakatan. Yang terakhir akan saya bahas adalah implikasi manajer. Implikasi manajer ini terbagi menjadi 5, yaitu ada kompetisi, akomodasi, penghindaran, kolaborasi, dan kompromi. Kompetisi. Yang pertama saya akan membahas tentang kompetisi. Manajemen konflik dengan kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah, di mana kamu berusaha menyelesaikan konflik dengan mengalahkan pihak lawan. Yang kedua, ada akomodasi. Strategi akomodasi atau akomodatif. Strategi akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini tepat digunakan saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan memiliki solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Strategi akomodatif adalah strategi yang bisa kita sebut dengan I lose, you win. Yang ketiga, ada penghindaran. Strategi menghindar ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Yang keempat, ada kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Kolaborasi, meskipun berguna, membutuhkan waktu yang tepat untuk bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Yang terakhir akan saya bahas adalah tentang kompromi. Dalam strategi kompromi ini dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mengalah. Dalam kompromi, semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri mengenai studi kasus konflik dan negosiasi.